الأمجاد الإسلامية تقدم هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلة المهنية. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار كالنار. Nabi Muhammad SAW merupakan panglima militer terbesar, tangguh, dan berani dalam sejarah Islam. Tercatat banyak sekali perang yang dipimpin oleh Rasulullah. Banyak literasi menyebutkan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah memulai perang sama sekali, sebab beliau berusaha semaksimal mungkin supaya tidak ada pertumpahan darah manusia dan tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Rasulullah SAW meliputi beberapa ekspedisi dan pertempuran di seluruh wilayah Hijaz di Jazirah Arab Barat yang terjadi dalam 10 tahun terakhir hidupnya, 622 sampai 632 Masehi. Kampanye utamanya adalah melawan sukunya sendiri di Mekah, yaitu Quraisy. Muhammad SAW memproklamirkan kenabian sekitar 610 Masehi dan kemudian bermigrasi ke Madinah setelah dianiaya oleh Quraisy pada 622 Masehi. Setelah beberapa pertempuran melawan Quraisy, Muhammad SAW menaklukkan Mekah pada 629 Masehi, mengakhiri kampanyenya melawan suku tersebut. Taktik dan strategi. Di setiap pertempuran, beliau SAW akan mengatur mereka sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, alam, permusuhan, persahabatan, dan medan. Prajuritnya diatur dan dibagi menjadi garis depan, belakang, sayap kanan, sayap kiri, dan jantung tentara. Nabi sangat mementingkan intelijen dan informasi militer tentang musuh. Dengan cara yang sama, dia akan mengirim beberapa prajurit dalam misi Syariah mencari kesyahidan, seperti Syariah Muhammad ibnu Maslamah yang diberi misi untuk membunuh Ka'ab ibnu Ashraf karena kekurang ajaran dan kebenciannya terhadap Islam dan kepemimpinan Nabi SAW dan seluruh kaum muslimin. Atau seperti Syariah Abdullah ibnu Atik yang diberi misi membunuh Salam ibnu Abi al-Hukaik dan misi serupa lainnya yang dikirim. Adapun kepintarannya dalam berperang, hal ini terlihat pada fakta bahwa ia mengundang Suhail ibnu Amr, juru bicara Quraisy, untuk menerima Islam. Suhail ibnu Amr adalah perwakilan Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah. Selama penaklukan Mekkah, Nabi mengundangnya untuk menerima Islam dan dia melakukannya dengan cara ini agar kaum musyrik kehilangan salah satu orang yang paling berharga. Lalu beliau SAW melakukan pelayanan yang besar kepada masyarakat dan meramalkan jatuhnya kekaisaran Romawi dan Persia dan penyebaran Islam di seluruh Jazirah Arab. Setelah pembunuhan pasukan Mundir bin Amr al-Syaidi di Syariah yang dikirim di Bir al-Ma'unah, Nabi juga menyembunyikan kekhawatirannya dari penduduk Najd. Insiden Najd ini terjadi kepada tahun 4 Hijriah ketika Abu Bara meminta izin untuk membawa 70 qurra atau penghafal Quran bersamanya untuk menyebarkan agama di antara orang-orang Najd. Nabi SAW menasihatinya agar tidak melakukan tindakan ini, tetapi dia bersikeras. Ketika mereka mencapai tempat yang dikenal sebagai Bir Ma'unah, mereka dikelilingi oleh beberapa anggota suku Salim dan semuanya mati syahid. Dan hanya setelah pertempuran Kandak, beliau SAW mengumumkan bahwa tentara muslim akan berubah menjadi tentara penyerang. Dari sini kita bisa melihat fakta bahwa Nabi SAW
sangat-sangat bijaksana dalam mengatur strategi kapan beliau diam dan kapan beliau akan menyerang, juga kapan beliau akan bertahan. Kebijaksanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disaksikan dalam perjanjian Hudaibiyah yang ternyata menjadi kemenangan besar bagi umat Islam. Dalam pertempuran Mu'tah, Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan tentang kesyahidan yang akan datang dari 3 komandan dalam pidatonya. Dalam ekspedisi ke Tabuk, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membongkar perbatasan Kekaisaran Bizantium untuk membuka jalan bagi tentara Muslim untuk memasuki tanah mereka. Semua keputusan ini dibuat dengan kejelian dan ketajaman yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam politik, ekonomi, sosiologi, hal-hal yang berkaitan dengan peperangan dan kemampuannya untuk mengukur individu dan kelompok baik di dalam maupun di luar, dalam masalah dunia ataupun akhirat. Pertempuran pertama umat Islam, Perang Badar. Pada tahun 624 Masehi, terjadi pertempuran yang sangat masyhur antara kaum muslimin melawan kaum Quraisy Mekah. Pertempuran ini adalah salah satu pertempuran yang paling penting di dalam sejarah perkembangan Islam. Peperangan ini bermula dari Abu Sufyan yang membawa kafilah dagang menuju negeri Syam. Kaum Quraisy telah memulai persiapan besar-besaran untuk menyerang Madinah. Kafilah dagang yang tahun ini berangkat ke Syam yang dipimpin Abu Sufyan diperlengkapi dengan luar biasa. Setiap orang Quraisy menaruh semua tabungannya di kafilah itu, dan diputuskan bahwa berapapun keuntungan yang diperoleh tahun ini itu tidak akan diberikan kepada para pedagang, tetapi akan dihabiskan untuk senjata, kuda, dan barang-barang perang lainnya untuk memerangi Muslim Madinah. Pasukan 1.000 orang Mekah yang diperlengkapi dengan baik berbaris menuju Madinah di bawah komando Abu Jahal. Di sisi lain, kabar tentang tentara Mekah yang bergerak menuju Madinah sampailah di telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di kota Madinah. Setelah Allah Azza wa Jalla mengizinkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang, kaum muslimin mulai mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi kekuatan musuh dari kalangan Quraisy dan yang selainnya. Kaum muslimin berusaha menunjukkan bahwa mereka mampu menghadapi ancaman dan blokade ekonomi maupun politik dari kaum Quraisy. Strategi awal yang ditempuh adalah menguasai jalur perdagangan kaum Quraisy dari segala penjuru. Untuk mewujudkan rencana ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan 2 langkah: mengirim pasukan untuk menghadang rombongan dagang Quraisy, mengisolasi Quraisy dengan cara mengadakan perjanjian dengan suku-suku yang berada di sekitar Madinah dan jalur perdagangan Quraisy menuju Syam dan suku-suku yang berada di sekitarnya. Langkah yang dijalankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuahkan hasil. Target yang diinginkan setiap pengiriman pasukan yang dapat diraih diantaranya adalah mengacaukan Quraisy dan sekutunya serta melemahkan semangat dagang mereka di segala penjuru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukan yang mendekati mata air Badar, mendahului orang-orang musyrik agar musuh tidak bisa menguasai mata air. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menentukan satu posisi, Al-Habab bin Munzir radhiyallahu anhu mengeluarkan pendapatnya. Wahai Rasulullah, posisi ini kurang tepat. Bawalah orang-orang ini ke sumur yang paling dekat dengan posisi musuh. Kita kuasai sumur itu, lalu yang lainnya kita rusak. Kita membuat telaga besar lalu kita penuhi air, kemudian baru kita perangi mereka. Kita bisa minum, sementara mereka tidak bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Habab radhiyallahu anhu, engkau telah menyampaikan pendapat yang jitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujuinya dan melakukannya. Setelah melakukan semua persiapan fisik yang memungkinkan untuk mewujudkan kemenangan di lapangan, malam itu beliau bertadaru atau memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar menolongnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengambil baju besi dan terjun ke medan tempur seraya membaca firman Allah Azza wa Jalla
yang terdapat pada surat Al-Qamar ayat 45. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, ketika peperangan sudah berkecamuk, kami berlindung di belakang Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling menderita. Tidak ada seorang pun yang lebih dekat posisinya dengan orang musyrik dibandingkan Rasulullah SAW. Perang Badar dengan kaum Quraisy yang berjumlah 1000 orang melawan kaum muslimin Madinah yang berjumlah 300 orang. Pada akhirnya, atas kehendak Allah, perang pertama antara umat muslim dan kaum musyrik Mekah ini dimenangkan oleh umat muslim. Ini jelas menyangkal propaganda jahat dan licik dari para penulis barat yang mengklaim bahwa Nabi bermaksud menyerang kafilah dagang Quraisy dan bahwa Quraisy keluar hanya untuk melindungi kafilah mereka. Ayat-ayat Al-Quran adalah satu-satunya catatan kontemporer tentang peristiwa Badar. Jika ada tulisan seseorang yang bertentangan dengan narasi otentik ini, maka harus dibuang. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa musuh-musuh Islam bekerja begitu keras untuk menghadirkan perang Badar ini sebagai pertempuran di mana orang-orang Quraisy, yang mana disebutkan di dalam penulisan orang-orang barat adalah jiwa-jiwa yang malang, bertujuan hanya untuk melindungi kafilah dagang mereka. Alasannya adalah sebagai berikut. Perang Badar adalah pertempuran pertama antara orang Quraisy dan Muslim. Dan jika tanggung jawab pertempuran pertama ini diletakkan di atas kepala kaum Muslim, maka semua pertempuran berikutnya dapat digambarkan sebagai kelanjutan dari pertempuran ini. Dan dengan demikian, Nabi Suci SAW dapat ditampilkan sebagai seorang nabi pejuang yang dengan rancangan penjarahannya memaksa orang-orang Mekah yang cinta damai untuk berperang. Dan ini sangat bertentangan sekali dengan ajaran agama Islam yang mana selalu menyerukan kepada perdamaian.